Hola, ini tag ketiga ngomong-ngomongnya. Baik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Gue udah pernah buat video tentang ruby termahal, ya kan? Ruby termahal. Gue udah pernah buat juga tentang safir termahal, ya kan? Tetapi ternyata gue belum pernah buat tentang emerald bersejarah dan termahal yang ada di dunia. Karena itu di video ini gue akan secara khusus membahas 10 emerald paling bersejarah dan termahal yang pernah laku dan terjual di Balai Lelang Christie. Kalau ada dari kalian yang belum tahu apa itu Balai Lelang Christie, Balai Lelang Christie adalah perusahaan seni rupa ya yang didirikan pada tahun 1766 oleh James Christie dalam memfasilitasi barang-barang seni. Oke. Nah, saat ini Christie merupakan salah satu perusahaan seni terbesar di dunia yang penjualan setiap tahunnya itu bahkan mencapai billion dollar. Salah satu komoditas yang masuk dan sering diperdagangkan atau dilelangkan dalam Christie adalah batu permata yang gempis berkualitas. Oke. Karena itu jadi jangan kemana-mana, langsung aja gua akan bacakan 10 emerald paling bersejarah dan paling mahal yang pernah laku di Balai Lelang Christie. Emerald legendaris seberat 75,61 karat ini merupakan bagian dari koleksi kerajaan Rusia sampai lebih dari 100 tahun. Baru akhirnya pada tahun 1874, sang pemilik saat itu, Tsar Alexander II, memberikan emerald ini kepada Grand Duchess Vladimir untuk hadiah perkawinan anaknya. Lu sekarang kalau ada temen lu kawinan anaknya, lu kasih apaan? Nah, dia ngasih emerald seberat 75,61 karat. Oke. Baru setelahnya dari anaknya Grand Duchess Vladimir, yaitu namanya Vladimir Alexandrovich, emerald ini jatuh lagi ke anaknya lagi. Karena ia meninggal pada tahun 1920, akhirnya jatuh ke anaknya lagi. Berarti cucunya dari Vladimir tadi. Baru setelah jatuh ke cucunya itu, emerald ini akhirnya berpindah tangan ke Pierre Cartier. Dan pada akhirnya, selang waktu berlalu, pada tahun 2019, emerald ini sampai ke Balai Lelang Christie. Dan di Balai Lelang Christie, emerald ini laku terjual senilai 4,5 juta dolar Amerika. Dibeli oleh private collector yang namanya tidak mau disebutkan. Hitung aja, kalau 4,5 juta dolar berarti mungkin sekitar 60 atau 70 miliar. Lo hitung lah, gampang tinggal itu, oke? Next. The Patino Necklace. Simon Ituri Patino yang lahir pada tahun 1860 dan wafat di tahun 1947 merupakan salah satu kolektor batu permata yang sangat amat terkenal pada zamannya. Ia merupakan satu dari 5 orang terkaya di dunia pada masanya. Bahkan ia memiliki julukan atau nama lain The Andes Rockefeller. Lu pasti tau lah Rockefeller kan, Rockefeller adalah orang terkaya, pengusaha minyak terkaya pada zamannya. Nah, dia termasuk di antara 5 konglomerat terbesar saat itu. Bahkan Patino ini juga punya koleksi, kalau lu lihat video gue di ruby atau safir, itu ada ruby yang juga merupakan koleksi dari si Patino ini. Emerald yang telah diset dalam kalung ini berjumlah 12 pieces. Bentuknya rectangle octagon dan dikelilingi oleh berlian juga. Total dari Colombian Emerald ini beratnya mencapai 100 karat. Berat total dari kalung berlian ini. Dengan dikelilingi diamond seberat totalnya 60 karat. Lu bayangin sendiri lah ya. Dan yang membuat kalungnya adalah Cartier pada tahun 1937. Patino Necklace ini merupakan perhiasan emerald kedua termahal yang pernah terjual di Balai Lelang Christie. Barang ini akhirnya sampai ke Balai Lelang Christie pada tahun 2013 dan terjual seharga Swiss franc-nya, Swiss franc itu mata uang Swissnya, senilai 9.125.000 atau kalau dirupiahkan mungkin mencapai 130 sampai 140 miliar rupiah. Pasti kita udah gak asing dengan kata-kata muzo. Muzo adalah salah satu penghasil emerald, tepatnya di Kolombia, yang merupakan emerald paling dicari dan paling diburu oleh pecinta emerald. Ibaratnya kalau safir, muzo emerald atau Colombian emerald lebih tepatnya ya, itu tambahnya di muzo, adalah Sri Lankanya safir, ya kan? Jadi kalau safir itu ada Sri Lanka, emerald itu ada muzo, ada Kolombia. Emerald ini sepasang, bentuknya pear shape dan telah diset di perhiasan untuk anting. Masing-masing memiliki berat 23,34,
dan 23,18 karat. Emerald ini pertama kali masuk ke Balai Lelang Christie atau ditawari untuk dijual di Balai Lelang Christie tepatnya pada tahun 2012 dengan valuasi harga 4,2 juta dolar. Tetapi entah mengapa itu tidak terjadi sehingga pada akhirnya Emerald ini baru masuk ke Christie pada tahun 2019 yang akhirnya terjual senilai 4,5 juta dolar. Bayangin aja, 20 keratan sepasang 4,5 juta dolar. Emerald ini juga tidak memiliki treatment oil sama sekali. Jadi kalau komen tuh CI-nya tuh non ya. Berarti emerald nih ya, kalau CI-nya non, otomatis kita langsung bisa menilai bahwa emerald ini tidak memiliki crack. Kenapa? Karena kalau emerald punya crack, itu udah nggak mungkin nggak di oil ya. Jadi salah satu menilai karakter oil emerald itu adalah melihat dari jumlah crack yang ada pada emerald. Berarti barang ini tuh benar-benar flawless tanpa crack sama sekali. Next, The Palmette Necklace by Edmund Chin for the House of Bogosian. Lagi-lagi emerald ini telah diset dalam kalung ya. Jumlah dari emerald yang set di kalung ini adalah 11 pieces. Buat yang belum tahu Edmund Chin adalah salah satu creative director dari Bogosian. Apa itu Bogosian? Bogosian adalah one of the world only family exquisite jewelry business. Oke, artinya ini sebenarnya family business tapi punya reputasi dan nama yang amat sangat besar di dunia batu permata berkualitas museum gitu, museum kolektor lah jatuhnya. Oke. Kalau bicara masalah berat, emerald ini sebenarnya nggak berat-berat banget. Dari 11 pieces ini tadi itu range-nya dari yang terkecil itu 3 karat sampai ke sekitar 13 karatan. Dan pada tahun 2017 itu masuk ke dalam Balai Lelang Christie. Emerald ini juga tidak memiliki crack sama sekali dan tidak ada oilnya. Dan akhirnya pada tahun 2017 emerald ini terjual senilai 6 juta dolar oleh private collector dari Asia. Next, Catherine the Great Emerald Brooch. Jadi buat yang nggak tahu, brooch itu ini loh yang buat di baju gitu, bros. Sebab orang Indonesia sebut bros, itu brooch. Oke. Brooch dengan emerald ini sebenarnya didesain atau dibentuk sudah lama dari abad ke-18 ya. Dengan batu emerald Columbia di tengahnya seberat 65 karat dan terjual seharga 1.650 US dollar atau sekitar 20 sampai 25 miliar, oke? Di Afghan Emerald. Nah, ini namanya gampang nih, Afghan Emerald. Kenapa? Karena emerald satu ini beda dari emerald sebelumnya yang semua berasal dari Columbia. Emerald satu ini adalah emerald yang berasal dari Kabul, Afghanistan. Ya, buat yang belum tahu, Afghanistan merupakan salah satu penghasil emerald yang cukup amat, kalau ibaratnya gini, kalau Colombian Emerald itu Mercedes, Afghanistan itu yang lebih niche dikit. Misalnya apa ya selain Mercedes yang lebih niche? Porsche, ya kan? Kurang lebih kayak gitu lah ya. Perbandingannya tahu udah bener apa kagak. Kurang lebih, tapi artinya adalah ini juga niche banget gitu. Punya peminatnya sendiri, punya pecinta sendiri. Emerald ini telah diikat dalam cincin, ya, bentuknya rectangle octagon, memiliki berat hanya 10,11 karat. Meskipun dengan berat segitu, emerald ini tuh memiliki clarity yang sangat amat flawless, ya. Jadi oilnya juga nggak ada, zero oil, berarti nggak ada crack sama sekali, sangat amat bersih. Mungkin kalau kita lihat kita bisa ngira itu sintetik, saking bersihnya gitu. Emerald ini akhirnya sampai ke tangan Christie, sampai ke tangan Balai Lelang Christie pada tahun 2015 dan terjual senilai 2,2 juta USD. Dan sampai saat ini emerald ini memegang harga per karat termahal, yaitu kalau dihitung per karatnya berarti harga per karatnya 225.000 dolar. Ini merupakan harga emerald Afghanistan termahal di dunia sampai saat ini. Next, Princess Faiza Emerald Diamond and Necklace. Lagi-lagi, ini telah berbentuk kalung. Makanya emang emerald itu banyak sih dijadiin kalung. Makanya perempuan tuh banyak yang suka emerald. Lo kalau tawarin dia safir mungkin kayak oke lah. Tapi kalau emerald kayak berbinar-binar matanya. Jadi kalau lo mau ada gebetan atau apa, lo kasih emerald aja dikit. Jumlah emerald yang terdapat di kalung ini ada 10. Bentuknya juga lucu ya, dia kayak cabochon gitu, bentuknya kayak pear tapi cabochon, oke, nggak umum. Emerald ini dimiliki oleh Princess Faiza. Siapa dia? Dia adalah salah satu princess dari Mesir, anak dari King Farouk yang ia beli pada tahun 1947 di Van Cleef
and Arpels di Paris atau Prancis. Oke. Barang ini akhirnya masuk ke Balai Lelang Christie pada tahun 2013 dan dibeli kembali oleh Van Cleef dan Arpels ini ya. Arpels, gue nggak tahu nyebutnya gimana. Van Cleef dan Arpels. Kayaknya ada yang salah penyebutan gue karena kan ini Prancis ya, pasti kan kadang Van Cleef dan Arpels. By the way, harga dari emerald ini saat terjual pada tahun 2013 adalah 4,2 juta US dollar atau senilai mungkin 60 miliar. Mungkin itu sendiri. Next. The Taj Mahal Emerald. Emerald ini merupakan koleksi dari Al-Thani ya, yang dipresentasikan pada tahun 2019 di Balai Lelang Christie. Beda dari emerald sebelumnya, emerald ini merupakan emerald bersejarah yang telah lama dan bentuknya aja seperti heksagonal, dan yang lebih hebatnya lagi di carving. Ini carved emerald, bukan cutting, bukan sekedar polish, tapi di carving. Beratnya juga nggak main-main, 141,13, berasal dari Kolombia dan tidak ada oil sama sekali, oke? Jadi no treatment sama sekali tidak ada. Emerald ini terjual oleh private collector seharga hampir 2 juta dolar Amerika. Oke, berarti 30 miliar. Gila ya dari tadi ya, miliar, 30 miliar, 20 miliar. Ayo, semangat, bisa yuk, semangat. Elizabeth Taylor's Bulgari Emerald in brooch. Siapa di sini yang tidak tahu Elizabeth Taylor? Elizabeth Taylor adalah, apakah dia Ratu Inggris, Pak? Elizabeth Taylor merupakan artis kelahiran Inggris yang amat sangat terkenal di Hollywood atau di Amerika sebagai aktris papan atas pada zamannya. Emerald ini dibeli oleh kekasihnya kala itu sebagai hadiah perkawinan bagi dirinya ketika melangsungkan pernikahan pada tahun 1964. Akhirnya, emerald ini masuk dan dijual ke Balai Lelang Christie pada tahun 2011. Dan emerald ini terjual seharga 6.130.500 dolar Amerika. Mau ngasih hadiah perkawinan pasangannya, emerald begini. Jiwa miskinku bergejolak, menangis, meronta-ronta, berhayal, bermimpi, dan membayangkan suatu hal kemustahilan yang terbayangkan. Bahkan oleh orang sekelas Hotman Paris. A true gentleman. Nama kekasihnya adalah Richard Burton. Namai anak Anda Richard Burton kalau anak Anda mau menjadi anak yang gentleman. Next. Number Wahid. Ini dia. Number Wahid. Gue emang selalu senang menyebut nomor 1 sebagai number Wahid. Ini menurut gue this one luar biasa lah. Dari fotonya aja nih udah luar biasa, gue bisa tahu. The Rockefeller Emerald. Siapa di sini yang belum tahu Rockefeller? Rockefeller adalah orang terkaya yang berjaya di perusahaan korporasi minyak di akhir tahun 1800-an sampai awal tahun 1900-an. Oke? Kalau lu mengikuti teori-teori konspirasi, semua itu pasti mencakup tuh Rockefeller. Yang Rockefeller ini Illuminati lah, Rockefeller ini itu segala macam. Dan sampai saat ini kroni dari Rockefeller itu masih menguasai seantero dunia. Lu boleh sebut dari manapun, keuangan, kreatif, industri minyak, industri besi, semua itu di belakangnya pasti ujung-ujungnya masih mengarah ke Rockefeller. John D. Rockefeller ini diketahui sebagai orang yang gila seni, kolektor. Dia mengkoleksi begitu banyak lukisan-lukisan, dari mulai lukisan Van Gogh yang mahal-mahal, ya semua dia miliki. Termasuk ia juga mengkoleksi batu-batu permata. Oh ya, ngomong-ngomong soal lukisan ya, ini gue juga bisa, gue melukis juga tuh ya kan, biarpun kayak kapal pecah gini ya, udah lama-lama ya. Pada tahun 1930, John Rockefeller memberikan sebuah hadiah kepada istrinya berupa emerald yang telah menjadi brooch buat di baju gitu, oke? Tetapi pada tahun 1948 istrinya yang bernama Abby ini meninggal dunia. Ketika istrinya meninggal, akhirnya John Rockefeller ini mencopot tuh. Kan ada beberapa emerald dalam brooch itu kan. Senternya itu yang paling gede itu seberat 18,04 karat. Akhirnya dicopot dari brooch dan yang senternya itu sendiri akhirnya diikat
di dalam cincin menjadi single piece dan diberikan kepada anaknya. Ketika David Rockefeller, yaitu anak dari John Rockefeller, menerima salah satu emerald 18,04 karat ini, ia akhirnya menjadikan emerald ini di cincin. Dan akhirnya pada tahun 2017 emerald ini ditawarilah ke Balai Lelang Christie. Dan akhirnya ya pada tahun 2017 emerald seberat 18,04 karat ini dibeli oleh Harry Winston dalam record breaking ya, emerald termahal sepanjang sejarah dunia per karatnya. Oke. Karena emerald ini laku senilai $5.511.500 Amerika atau harga per karatnya $305.500 Amerika. Harga per karat. Per karatnya hampir mungkin 5 miliar lebih. Ini masih memegang rekor sampai saat ini harga per karat termahal. Kalau lu perhatiin mungkin harga seluruhnya kan cuma 5 juta sekian. Mungkin lebih murah karena kan tadi ada yang 9 juta, ya kan, ada yang 8 juta dan sebagainya. Tapi kalau harga per karat ini adalah nomor 1 atau number wahid. Gimana menurut kalian? Pernah emerald sebagus apa sih yang pernah kalian lihat? Dan kenapa kalian menyukai emerald? Komen di bawah ya, nanti gue akan balas komen kalian atau kalian bisa tanya gue di TikTok seperti biasa ya. Gue rasa udah cukup, itu aja. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini ya, supaya orang tuh tahu bahwa emerald itu ada yang sampai fantastis, bombastis kayak gini. Mama Mia. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.